Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan memberikan hari Sabat, hari perhentian untuk kami boleh berhenti dari segala aktivitas kami dan memfokuskan diri kami kepada firman Tuhan, kepada beribadah, kepada kami saling menyambut satu sama lain sebagai saudara seiman di dalam rumah Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk segala berkat yang masih Tuhan berikan. Tuhan memberikan family, keluarga, orang tua yang membesarkan, dan hari ini kami akan membahas perintah yang kelima, bagaimana kami harus menghormati orang tua. Biar kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap dari kami ya Tuhan, apa yang Kau ingin nyatakan melalui firman-Mu kepada setiap dari kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan perenungan firman Tuhan. Bukalah hati kami ya Bapak, dan kami memohon anugerah Tuhan bagi setiap dari kami yang hadir, yang mendengar maupun juga yang berfirman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan membaca dari Keluaran pasal yang ke-20 ya. Keluaran pasal yang 20, kita sudah membahas minggu demi minggu 10 perintah Tuhan, dan hari ini kita sampai kepada pembahasan yang pertama dari perintah yang kelima. Kita sudah membahas perintah yang keempat tentang sabat selama 7 kali, dan sepertinya hari ini kita memulai perintah yang baru yang kelima, dan mungkin kita akan juga meluangkan beberapa kali ya, mungkin 2 atau 3 kali untuk perintah yang kelima ini. Mari kita baca bersama-sama. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ya saudara, ini adalah keunikan dari perintah kelima ini adalah ini perintah yang datang dengan promise, dengan suatu janji ya, yaitu supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sedangkan nanti ya perintah-perintah selanjutnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, sudah begitu saja. Tapi ini satu-satunya yang kita lihat datang dengan promise di dalam table of law yang kedua. Kita kan seringkali membagi 10 perintah menjadi 1 sampai 4 yang terutama membahas tentang relasi kita dengan Tuhan, lalu 5 sampai yang ke-10 yang terutama berfokus kepada relasi kita dengan sesama ya saudara. Nah ini kita ketika membahas tentang ke-10 perintah, kita menyadari bahwa perintah ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Israel di Gunung Sinai. Jadi saudara, ketika saudara membayangkan perintah ini diberikan hormatilah orang tua, mungkin banyak dari kita yang membayangkan ini diberikan di sekolah minggu, atau di persekutuan remaja, atau di persekutuan pemuda. Tapi tidak saudara, ini diberikan kepada umat Israel di kaki Gunung Sinai, yang diberikan juga kepada perintah 1 sampai ke 10. Jadi kita bisa berkata perintah ini diberikan terutama konteksnya adalah diberikan kepada orang dewasa. Jadi bukan kepada anak-anak ya. Nanti coba kita baca Efesus ke-6, saudara coba bandingkan apa perbedaannya ya. Ketika di Efesus 6 ayat 1 sampai 4, Paulus spesifik memberikan perintah kepada anak-anak. Coba kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai ke 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya saudara, kalau kita ingin lihat ya perbedaannya, Keluaran 20, lalu langsung hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah. Oke, kalau Efesus, taatilah orang tuamu. Jadi beda ya saudara, yang satu adalah hormat, di dalam bahasa Inggris ada honor, sedangkan di dalam Efesus itu obey. Nah kita akan sedikit membahas tentang hal tersebut, bagaimana perbedaannya. Jadi kalau kita melihat kenapa ini dipakai kata honor, hormatilah, bukan taatilah ya. Kepada anak-anak kita selalu sadar anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Tetapi kepada orang dewasa di perintah kelima ini, yaitu kita bukan disuruh untuk taat kepada, ya berarti kepada ini ya, ama dan akong ya, yang orang tua yang sudah renta ya, yang sudah lanjut usia gitu. Nah
konteksnya sangat berbeda karena orang tua pada zaman itu dan juga sekarang ya saudara sangat-sangat rawan ditelantarkan. Ya karena mereka apa? Karena mereka ya sudah tidak functioning kadang-kadang ya. Mereka sudah sakit, ada yang sudah pikun, ada yang kerjaannya ngomel-ngomel aja. Saudara sadar di dalam gereja kenapa pelayanan kepada panti asuhan selalu lebih banyak peminatnya dibanding ke panti jompo? Itu cukup umum kan ya. Kalau hari Natal kunjungan ke panti asuhan, banyak yang ikut gitu ya. Sedangkan kalau ke panti jompo, ya agak jauh berkurang peminatnya, sangat sedikit gitu. Kenapa saudara? Ya karena pelayanan kepada anak-anak biasanya jauh lebih menyenangkan hati ya. Sedangkan kalau ke panti jompo seringkali mereka juga sulit berkomunikasi. Karena anak juga sulit berkomunikasi, tapi karena mereka lucu, cute ya nggak apa-apa gitu. Sedangkan kalau pelayanan kepada orang lanjut usia itu mereka sudah ya seringkali menyebalkan, tidak potensial lagi, jadi rawan ditelantarkan oleh anak-anaknya. Sedangkan kalau di pelayanan kepada anak kecil kan biasanya mereka masih cute, dan juga kalaupun mereka nakal bagaimanapun seringkali siapa tahu ini adalah calon presiden, ini adalah calon menteri, punya potensi luar biasa. Jadi orang masih bisa tahan dengan segala ulah mereka. Tapi kalau orang udah lanjut usia berulah, kita udah agak kurang sabar untuk melihat masih potensi apa lagi begitu. Jadi saudara, kita bisa lihat di sini ya. Bedanya dengan zaman sekarang ada pada zaman itu mereka tinggal di dalam satu unit keluarga, di mana ya satu keluarga itu ya satu unit ekonomi. Keluar dari situ, misal anak mau keluar daripada keluarga, ya mereka nggak bisa bekerja saudara. Karena pada zaman itu kan keluarga itu sebagai satu unit ekonomi yang berdiri independen, dan keluarga-keluarga lain juga punya trade-nya masing-masing. Makanya kalau di dalam zaman misalnya Inggris zaman dulu itu kan nama keluarga menandakan trade-nya ya. Heru Baker, nah berarti saya dari keluarga pemanggang roti, bakery gitu ya. Heru Blacksmith, berarti saya dari keluarga tukang besi gitu ya. Dan itu kan menentukan, sehingga kalau seorang muda keluar dari keluarganya, akibatnya adalah dia nggak bisa bekerja. Nggak seperti sekarang bisa jadi Gojek, bisa jadi entrepreneur. Itu nggak bisa gitu. Demikian juga bukan hanya ketika pemuda keluar dari keluarga itu bermasalah besar. Yang lebih bermasalah lagi adalah ketika orang lanjut usia diusir, itu berarti satu dan satu saja nasibnya, kematian. Karena itu tidak boleh ditelantarkan bagi orang zaman dahulu ya. Kenapa? Yang namanya menghormati orang tua itu sangat dijunjung tinggi pada zaman itu dan masih berlaku sampai sekarang. Saudara pernah mendapat satu artikel ini di sosial media atau tidak sebelumnya ya? Jadi saya bacakan ya. Waktu itu kita banyak membahas tentang ini. Yaitu adalah seorang antropologis bernama Margaret Mead. Ketika ditanya apa sih yang menjadi simbol pertama dari sebuah peradaban, nah orang yang menginterview itu sedikit mengharapkan itulah ada semacam alat-alat seperti misalnya mangkok, atau enggak misalnya ada alat berburu, ujung tombak, atau misalnya apa itu alat penggiling. Nah ini yang namanya munculnya peradaban, manusia mulai memakai alat. Biasanya kan itu ya yang membedakan manusia daripada binatang. Dan Mead menjelaskan agak berbeda ya. Dia bilang bukan loh. Dia menjelaskan di dalam penemuan yang dia temukan itu adalah yang menjelaskan perbedaannya dengan animal adalah ini. Dia menemukan satu tulang kering kaki, tulang kering depan yang patah kemudian tersambung kembali. Nah dia jelaskan begini, kalau di animal kingdom, di dunia binatang, seekor binatang yang kakinya patah sudah jelas nasibnya tuh cuma satu, yaitu dia nggak bisa berburu lagi, dia nggak bisa jalan lagi, dia nggak bisa kabur dari pemangsa predator. Jadi nasibnya biasa adalah rusa yang patah kaki atau bahkan singa yang patah kaki, itu cuma satu, mati.
dan bakal ditinggalkan oleh kawanannya karena ya menjadi beban bagi seluruh kawanan. Tetapi ketika ditemukan ya ada tulang kaki yang patah dan tersambung kembali, itu menandakan satu hal, yaitu ada orang yang pernah patah kaki dan tersambung kembali. Berarti selama tersambung kembali itu ada orang yang merawat dia, yang menyelamatkan dia, yang memberi dia makan kembali. Dan animal enggak saudara, animal sebelum kesambung kembali mungkin sudah dimakan atau mungkin sudah mati. Dan itu yang membedakan, dia bilang, yaitu peradaban itu muncul ketika ada yang memperhatikan anggota yang lebih lemah, yang sekarat atau yang membutuhkan perhatian. Jadi di sini saudara bicara tentang the whole society, bagaimana kerajaan Allah adalah kerajaan di mana komunitas manusianya adalah orang-orang yang lemah diproteksi, orang-orang yang terpinggirkan diterima, orang yang sakit dirawat. Dan kita melihat berkali-kali nabi itu dikirim berulang-ulang bukan hanya untuk menegur dosa jemaat ketika mereka menyembah dewa-dewa asing, tetapi ketika apa? Ketika mereka mengabaikan nasib janda, mereka mengabaikan orang-orang asing, mereka mengabaikan orang-orang miskin, mereka mengabaikan orang-orang yang paling lemah di dalam society tersebut. Ketika mereka tidak merawat, ketika mereka tidak menjalankan tugas itu, maka Tuhan akan mengirim nabi untuk menegur mereka. Jadi Yesus menghadirkan kerajaan Allah ketika Yesus berinkarnasi datang ke dalam dunia. Yang dilakukan juga apa? Sama saudara, melakukan apa yang diminta oleh para nabi, yaitu Yesus menyembuhkan, Yesus memberikan makan 5 roti dan 2 ikan. Yesus apa? Menerima orang-orang yang terasing, yang seperti Lazarus, seperti Zakeus, itu diterima, dibebaskan daripada mereka punya ikatan-ikatan sosial. Yang terpinggir diterima. Jadi hukum kelima ini kalau kita ingin lihat ya saudara, ini adalah hukum pertama daripada hukum kelima sampai ke-10 kan, yang mengatur seluruh relasi manusia. Dan Yesus berkata, yang namanya relasi manusia starts from home. Kalau kamu gak bisa memperhatikan anggota keluargamu saja, jangan harap bisa memperhatikan hukum-hukum yang lain setelahnya ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan yang lain-lain gitu. Jadi ini yang dikatakan di dalam hukum yang kelima saudara. Lalu juga hukum kelima ini tadi datang dengan satu promise ya, dengan satu janji, yaitu that your days may be long in the land that God gave you. Ini bukan berarti saudara yang sangat hormat orang tua, yang orang baik-baik selalu umurnya lebih panjang. Bukan saudara, ini bukan berbicara tentang apple to apple ya. Orang yang durhaka pasti mati muda, orang yang kuai itu hidupnya lebih panjang. Gak selalu ya saudara ya. Kita melihat faktanya gak demikian gitu. Ada yang kurang ajar banget, hidupnya panjang. Ada yang baik-baik, mati muda. Jadi ini maksudnya apa saudara? Kita harus melihat di dalam idiom, dalam bahasa aslinya, umur panjang di tanah yang diberikan Tuhan, di dalam tanah yang God gave you, itu artinya shalom bagi seluruh society. Maksudnya adalah ini saudara, kalau di dalam satu komunitas atau masyarakat banyak anak muda yang bengal dan gak hormat orang tua, yang jadi preman, maka kota itu juga akan menjadi kota yang gak ramah untuk ditinggalkan. Gak ada orang yang terlalu mau tinggal lama di daerah itu. Saudara, kalau di Amerika mungkin gampang ya untuk pinpoint beberapa kota seperti demikian. Misalnya kota Bronx katanya ya, kota tertentu yang high rate kriminalnya dari youth gangnya tinggi sekali. Saya nggak tahu kalau saudara di dalam situasi Jakarta bagaimana, tapi saya tahu waktu saya SMP itu terkenal ya, jangan lewat daerah sini karena dikuasai preman budut gitu, Budi Utomo gitu. Sering banget tawuran di daerah situ. Jadi sering banget orang itu nggak mau lewat daerah situ. Nah ini ya saudara, yang terkenal dengan daerah-daerah tertentu. Dan saudara yang udah nonton film agak zaman dulu, ada satu yang menang Oscar, namanya filmnya itu The City of God. Itu cerita tentang kota di Brazil yang dikuasai oleh preman-preman yang lebih berkuasa dari polisi.
Lalu muncullah satu geng anak muda remaja yang sadis banget, yang pokoknya asal bunuh, asal tembak. Dan digambarkan itulah the city of God pada waktu itu ya. City yang wah, kita sambil nonton membayangkan saudara nggak mau deh tinggal membesarkan anak atau berkeluarga di kota demikian. Ini saudara yang dimaksud dengan janji dari perintah yang kelima. Dan di sini saudara, dia ingin perintah kelima itu seakan-akan mau berkata kalau saudara mau mempunyai komunitas yang baik, yang shalom, it starts from family. Karena di family lah kita sebagai anak-anak belajar tentang apa? Belajar tentang self love, belajar tentang dicintai, belajar kita punya self respect, belajar tentang apa? Belajar memperlakukan ya orang tua, memperlakukan siblings, memperlakukan orang lain. Nah di keluarga kan itu kita belajar value-value yang paling penting. Value apa? Tergantung orang tua. Kalau orang tuanya value-nya adalah survival of the fittest, ya anaknya akan rebutan paha ayam yang pertama duluan gitu. Tapi kalau orang tuanya mengajarkan tentang lebih baik memberi daripada menerima, mungkin anaknya akan lebih bisa sharing dengan yang lain. Itu kan tergantung dari keluarga ya saudara. Dan di keluarga inilah juga kita mendapatkan Tuhan sangat-sangat put big attention bagaimana ini boleh menjadi satu komunitas yang nanti akan menyebar ke konteks yang lebih besar. Karena itu beberapa kutukan yang paling besar ditujukan bagi ini, bagi perintah ini. Coba saudara, beberapa kutukan paling menakutkan dalam perjanjian lama itu ditujukan kepada anak-anak yang memberontak. Dan saudara, coba kita baca ya Imamat 20 ayat 9 ya. Kalau beneran Tuhan menjalankan perintah ini ya, kayaknya nggak ada anak kita yang hidup loh. Dan kita juga mungkin enggak dulu ya. Imamat 20 ayat 9. Imamat 20 ayat 9, coba kita baca 1, 2, 3 ya. Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya dan ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya dan ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Yang mengutuki ya. Jadi saudara, ada satu komika ya, komedian Indian yang berkata dia temenan sama orang bule gitu. Terus orang bulenya pulang agak malam lalu marah, mamanya ngomel-ngomel ya, lalu dia mengutuki pakai F word gitulah, F you mom gitu. Lalu papanya marah banget, terus dia bilang, I'm gonna spank you boy, I'm gonna spank you hard gitu. Kalau papa berani that, if you try to put a hand on me, kalau kamu berani hukum aku, I'm gonna call the police, I'm gonna call the cop. Ya, telepon polisi. Wah, papanya takut ya. Papanya takut, akhirnya nggak jadi hukum gitu. Lalu dia cerita bangga-bangga gitu ya kepada teman Indianya ini ya. Lu gimana? Ini kemarin bisa lolos itu. Iya, gue ancam papa gue laporkan ke polisi. Nanti kan polisi bakal bertindak. Ini namanya child abuse dan yang lain-lain. Oh, terus si anak India ini belajar. Oh, begitu caranya. Ya satu hari dia pulang. Ini India kan ketat sekali ya pengajaran kepada anak ya. Lalu pulang, papanya udah siap dengan apa itu kemoceng ya, kemoceng gede ya, pentungan besi gitu. Lalu pulang nggak bilang-bilang gitu. Ayo, saya akan punish kamu. Lalu dia bilang, F you dad. Wah, apa? Berani-beraninya sekarang tambah 10 kali. Ayo sini, I'm gonna call the police. Bapaknya bilang telepon aja. Tapi kamu gak mau tahu apa yang terjadi sebelum polisi datang terhadap kamu ya. You do not want to know what will happen to you before the cop arrives. Itu bedanya orang India sama orang bule ya. Jadi ini saudara, dikatakan ada kutukan yang paling menakutkan, yaitu ketika seorang anak itu mengutuki ayah dan ibunya. Lalu juga di Ulangan 21 ya, dikatakan kalau ada punya anak yang membangkang, maka dia harus laporkan kepada para tua-tua kotanya dan berkata, anak kami ini degil dan membangkang, ia tidak mau mendengarkan perkataan kami, ia seorang pelahap dan peminum.
maka haruslah semua orang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. Wah saudara, kalau anak saudara pelahap dan peminum lalu lapor ke tua-tua, ini tua-tua kota berhak untuk timpuk mati anak tersebut. Jadi ini mengerikan sekali ya saudara, tentang orang yang berani mengutuki. Tapi saudara, kalau kita mau fair, bukan hanya kutukannya kepada anak yang membangkang, tetapi juga kepada orang tua ya. Nah itu di ayat yang keduanya muncul. Kalau tadi kita baca ayat yang ke-8 dan 9. Tapi kalau ayat yang kedua demikian. Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang baik dari antara orang Israel maupun antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Jadi pada waktu itu konteksnya memang ada orang-orang yang mempersembahkan di dalam kepercayaan mereka itu mempersembahkan anak bagi Molok ya, bagi dewa ya, untuk dikorbankan. Saudara nanti boleh baca, ada satu cerita yang di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu yang kayaknya nggak make sense bagi kita sekarang, yaitu ketika Yosua ya menghancurkan kota Yeriko dan dia memberikan satu kutuk, kota ini tidak akan pernah dibangun. Yang membangun akan terkutuk, anaknya mati gitu, anak sulungnya mati, anak bungsunya mati gitu, dengan mengorbankan anak bungsu dan anak sulungnya. Dan beneran saudara, di 1 Raja-Raja 16 ayat 34 ada orang yang membangun kembali kota Yeriko dengan mengorbankan anak sulungnya dan anak bungsunya. Dan juga kita melihat ya, ada kisah-kisah di dalam Ancient Near East, mereka itu kalau ingin dikabulkan permohonan doanya oleh ilah-ilah mereka, mereka mengorbankan yang paling berharga, yaitu apa? Ya anak sulung, karena itulah penerus garis keturunan. Sehingga benar-benar ada orang-orang yang mengorbankan anaknya. Saudara, saya tanya, saya pernah bahas ini tentang hal ini di dalam seminar orang tua ya. Saya bilang, ada nggak orang tua di sini yang pernah mengorbankan anaknya, membakar anaknya sendiri? Nggak ada mungkin ya. Generasi kita akan berkata, ayo itu so tradisional, itu begitu kuno sekali, itu aturan-aturan yang begitu barbar, mengorbankan anak sendiri. Tapi saudara tahu, di dalam zaman modern ini kita tidak lebih baik loh dibanding zaman dahulu. Mereka memang mengorbankan anak dengan membakarnya, tetapi zaman sekarang begitu banyak anak belum lahir diaborsi. Itu satu. Yang kedua, begitu banyak anak yang diabaikan tanpa kasih sayang orang tua. Sejak kecil sudah ditinggal, sejak kecil sudah diserahkan kepada mbak, dan menjadi orang tua yang absen, yang tidak pernah hadir di dalam kehadiran anak. Itu sama dengan mengorbankan anak. Jadi pada zaman modern mungkin tindakannya berbeda, tapi esensinya sama. Nah sekarang saudara, waktu kita lihat di sini ya, coba tampilkan brosur kita, brosur tema kita ya. Judulnya adalah Hormatilah Ayahmu dan Ibumu. Tapi di atasnya ada dicoret ya, sayangilah dan taatilah. Kenapa saudara? Karena ini saya pinjam dari Tim Keller. Tim Keller bilang, dia bilang adalah kita orang dewasa itu yang dikomand dari perintah kelima ini adalah to honor, untuk menghormati, tapi bukan untuk mengasihi dan mentaati lagi. Kenapa? Karena memang orang tua itu diberikan tugas, yaitu adalah mendidik anak supaya mereka menjadi dewasa, sehingga mereka tidak lagi di bawah otoritas orang tua, sehingga mereka satu saat tidak usah taat lagi sama orang tua gitu ya. Maksudnya in the sense taat seperti anak-anak gitu ya. Dan juga ada beberapa kasus yang mungkin orang tua itu tidak lagi berfungsi dengan baik, atau yang pernah terjadi abuse, sehingga anak itu tidak bisa berelasi dengan penuh kasih sayang. Nah kita mungkin gampang ya kalau kita di dalam kondisi orang tua yang harmonis, sudah menikah, punya cucu, dan akong amanya juga baik gitu ya. Itu gampang sekali saudara untuk mengasihi orang tua gitu. Tapi ada kasus-kasus yang di broken families, kasus-kasus di mana terjadi kekerasan, kasus-kasus terjadi pengabaian. Itu tidak gampang untuk orang itu bisa punya emotional bonding atau emotional love kepada orang tua.
Tapi bukan berarti kita enggak menghormati lagi. Jadi yang dituntut dari hukum kelima ini adalah yaitu adalah untuk mereka bisa menghormati. Ini berbeda karena di dalam anak-anak Efesus 1 itu dikatakan kamu harus taatilah orang tuamu. Taat itu bukan ketika sesuai dengan agenda kita aja kan. Taat, anak taat itu bukan karena sesuai. Gini gampangnya ya. Saya akan gampang sekali untuk suruh anak saya taat makan es krim. Makan es krim sono. Baik pak, siap daddy. Dia makan es krim gitu. Nah, itu gampang saudara kalau sesuai dengan keinginan dan ke hobinya dia. Atau sono main iPad, sono main game. Oh dia akan taat dengan penuh gampang. Tapi justru ketika dia sudah ngantuk, dia sudah capek, latihan piano 1 jam. Nah itu kan susah banget ya. Bagaimana anak bisa taat di dalam hal tersebut? Nah itu ya ketika dia nggak sesuai dengan agenda dia, nggak sesuai keinginannya, dia mesti belajar. Misalnya kamu jaga adik kamu gitu, pastikan dia selesaikan tugas PR-nya. Itu kan nggak gampang untuk anak ya. Nah itu taat ya saudara. Despite dia suka nggak suka, dia harus belajar taat. Tapi sebagai orang yang sudah dewasa, itu tujuan dari parenting kan bukan lagi supaya mereka terus taat sampai tua ya, sampai sudah nikah pun masih taat. Ini bagaimana ketika suami istri lagi cekcok lalu minta pendapat dari orang tua, lalu orang tua udah kamu pisah saja. Nah kan anak nggak harus taat di dalam hal tersebut. Anak bisa menilai, bisa menimbang-nimbang, lalu bisa minta masukan, tetapi hasil keputusan bukan lagi dari orang tua, tapi dari mereka ya, dari si anak yang sudah dewasa. Jadi kita ingin lihat ya, ada bagaimana perintah yang pertama ini adalah tentang honor, bukan tentang love ataupun juga tentang obey. Walaupun kalau di dalam konteks-konteks yang normal, umum dan harmonis, tentu ini gampang dilakukan. Tetapi bagi kasus-kasus yang tadi susah tadi, Alkitab menuntut kita untuk tetap hormat. Kenapa? Kalau yang pertama tadi kita mau bilang, poin dari pertama perintah ini adalah tentang hormat, bukan tentang 2 hal tadi. Kenapa kalau gitu alasannya? Kenapa kita harus menghormati orang tua kita yang sudah lanjut usia renta itu ya? Nah, kalau tadi gampang di Efesus karena memang harusnya demikian. For it is, that's the right thing to do. Itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara, society kita ya kan agak nggak suka ya. Udah pokoknya lakukan saja. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang begitu. For the Bible tells me so. Kan nggak gampang ya. Jadi biasanya society mencoba come up dengan alasan-alasan yang lebih make sense dan lebih gampang masuk rasio. Nah ada 3 hal saudara yang biasanya seringkali diterima secara luas di dalam society. Kenapa sih kita harus hormat sama orang tua? Yang pertama, ya karena darah papa mama mengalir di setiap sel tubuhmu. The blood is thicker than water. Jadi itu yang pertama ya. Jadi kamu harus taat, kamu harus hormat karena ya darah yang sama, hubungan darah. Yang kedua, gimana pun juga ini hubungan darah tidak bisa diputuskan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, yang alasan-alasan ini make sense tapi belum tentu biblical. Sekali lagi, yang kedua adalah ya kamu harus hormat sama orang tua karena orang tua kan lebih tua, lebih makan asam garam, lebih bijaksana, sehingga kamu harus belajar menghormati mereka. Betul saudara, kalau orang tuanya itu memang betul bijaksana dan berkarakter baik ya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang ternyata walaupun sudah tua belum tentu dewasa. Ada orang yang umur 60 tapi masih sangat kekanak-kanakan ya. Yang ditegur dikit bapernya luar biasa gitu ya. Langsung putus hubungan, ditegur sedikit. Jadi kita tahu ya, kedewasaan tidak selalu sama dengan usia yang bertambah. Kedewasaan atau kematangan rohani bisa jadi ada orang yang lebih muda tapi bisa bersikap dewasa, bisa lebih matang rohaninya dibanding orang yang tua. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan
kedewasaan atau bijaksana itu bukan datang dengan usia yang bertambah, tapi dari kedekatan relasi dengan Kristus, dengan Sang Bijaksana. Itu yang menjadikan kita bijaksana. Bukan berarti orang yang tambah dewasa pasti otomatis tambah bijaksana. Belum tentu, saudara. Orang yang hidupnya pahit ditambah usianya justru tambah pahit lagi, bertubi-tubi. Jadi belum tentu, saudara. Yang ketiga, saudara, kenapa harus hormat kepada orang tua? Karena gratitude, karena balas budi, karena rasa syukur yang sudah dikerjakan oleh orang tua. Sekali lagi, ini semua tiga berlaku ketika orang tua memang baik, ketika orang tua menjalankan panggilannya dengan baik, menjalankan tugasnya sebagai wakil Tuhan dengan teratur. Maka tiga hal ini make sense dan betul, karena mereka bijaksana, karena mereka memang hubungan darah, karena mereka juga menjalankan tanggung jawabnya, begitu banyak balas budi. Oh, by the way, untuk poin ketiga, balas budi, gratitude gitu ya. Nanti setelah khotbah saya akan tampilkan satu klip YouTube untuk kita nonton ya bersama-sama sekitar 3-4 menit. Tapi nggak bisa di dalam khotbah karena ini masih ada streamingnya, jadi nanti akan terputus. Jadi tunggu selesai semua khotbah baru kita akan coba lihat. Nah, saudara, kalau Alkitab apa bilangnya kalau begitu? Apa sih dasar Alkitab yang benar-benar berasal daripada Alkitab? Kenapa orang dewasa seperti kita semua ini harus hormat kepada orang tua kita yang sudah renta, yang sudah lanjut usia? Jawabannya adalah satu, karena hubungan orang tua dengan anak adalah hubungan covenant, hubungan perjanjian covenant. Nah, ini yang kita harus sadari, kalau covenant itu bukan cuman hubungan antara suami dan istri. Kita sering dengar kan ya, kalau saudara datang ke kondangan, datang ke gereja, lalu berbicara tentang covenant antara suami dan istri, dan mengikat janji nikah, dan dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, baik apa ya? Coba Pak Antoni masih ingat janji nikahnya? Coba kita tes sedikit. Dalam apa? Suka dan duka, sehat dan sakit, susah dan senang. Mulai ada improvisasi. Mulai apa lagi? Udah, Bobby? Kaya dan miskin. Ya, kalau lebih baik sih kelimpahan dan kekurangan atau kecukupan gitu ya. Jadi dalam segala hal, until death do us part ya, sampai maut memisahkan kita. Tapi kan ini berlakunya, saudara mesti lihat beda ini ya, covenant di antara suami istri dengan covenant antara orang tua dan anak. Kalau di dalam covenant ini adalah until death do us part, tetapi justru di dalam hubungan orang tua dan anak, kita melihat juga ada aturan yang dikatakan ketika mereka bersatu, mereka akan meninggalkan orang tuanya. Justru kesuksesan dari seorang parents yaitu ketika apa? Ketika anaknya bisa lepas dan be independent dari mereka. Ketika satu saat sang anak bisa lepas dan menjalani hidup dan bisa mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan orang tua tidak lagi mengambil kontrol atas hidup mereka. Ini saudara, justru orang tua yang gagal ketika apa? Ketika anak udah umur 40 masih dikasih uang jajan, umur 50 masih disuapin. Itu bukan contoh yang benar-benar kita inginkan kan. Jadi ini kan yang kita inginkan, bahwa di dalam covenant pernikahan betul sampai mati memisahkan, tetapi di dalam parents children covenant justru keluarga orang tua yang baik adalah ketika mereka bisa mempersiapkan sang anak lepas daripada mereka. Dasar covenant suami istri manapun ya, covenant tuh makin lama tuh makin terkikis di dalam zaman modern ini, saudara. Saudara pasti ya bisa mendengarkan di banyak sosial media atau di sekitar kita bahwa yang namanya perceraian makin lama makin normal ya. Saudara mungkin punya teman-teman pasangan yang sudah cerai di sini, cerai di sono,
Dan si itu juga cerai lagi, si itu kawin lagi, lalu cerai lagi. Yang ini belum nikah tapi udah cerai, nggak tahu caranya gimana gitu ya. Yang ini kumpul kebo gitu ya, yang ini premarital sex, yang ini banyak deh ya saudara ya, semua kasus-kasus tersebut. Dan sepertinya covenant suami istri yang bisa langgeng, yang dikatakan benar-benar setia, suaminya nggak neko-neko, istrinya taat, bertahan dengan suaminya. Itu dusu yang kita sering geleng-geleng ya. Ini nggak lazim, kadang-kadang bahkan dibilang bodoh. Jadi ini langka sekali. Yang namanya suami istri masih menjaga covenant dengan luar biasa, itu malah sangat langka. Tapi saudara, anehnya ya, di dalam dunia yang demikian, satu covenant yang masih sangat dijaga sakral itu covenant apa saudara? Bukan pemerintah dengan rakyat, bukan pedagang antar pedagang, bukan suami dan istri lagi, bahkan yang masih sangat sacred dipegang erat-erat adalah children and parents. Kalau saya, saudara ya, hari ini meninggalkan anak saya di pasar sendirian, saudara akan mencap saya sebagai orang tua yang buruk, bukan? Dan kita ya, pegawai berulang-ulang gagal, telat bangun pagi, lalu juga disuruh pergi malah tidur, ngeselin, kita bisa pecat kan? Tapi satu hal, anak saya kalau gagal pun, gak hormat pun, segala macam, gak bisa dipecat kan ya? Kita harus terus-menerus sabar kepada mereka. Ini yang terjadi kan ya, bahwa dikatakan covenant di dalam dunia modern pun yang masih sangat dihormati, yaitu orang tua dan anak. Saudara kalau melihat ada kasus anak ditelantarkan sendirian, saudara masih merasa nggak boleh, harusnya begini nih, nggak bener nih orang tuanya gitu. Atau enggak kalau saudara ke sekolah ya, yang ngambil rapor itu bukan orang tuanya tapi supirnya. Saudara kan geleng-geleng, ini orang tuanya, kok yang ngambil rapor supirnya, mbaknya. Saudara kan geleng-geleng, nggak bener nih orang tuanya atau gimana gitu. Walaupun kita nggak tahu konteks di belakangnya ya, tapi secara otomatis langsung muncul perasaan demikian gitu ya. Loh kok bukan orang tuanya yang hadir gitu. Waktu graduation gitu ya, yang peluk, wah mamamu sayang banget ya. Ini bukan mama, ini mbak gitu ya. Wah itu orang langsung bilang, apa-apaan, di mana mamamu? Sibuk kerja gitu ya. Dan itu kan langsung kita berpikir, ya langsung negatif ya kepada orang tuanya. Itu ya saudara, ini kan berarti masih apa? Mau menandakan satu hal, covenant orang tua dan anak masih sangat dijaga. Berarti orang tua masih dalam segala keadaan apapun harus merawat anaknya. Dan juga demikian anak kepada orang tua. Jadi kalau saudara orang tua sudah umur 70, pikun-pikun, lalu menghabiskan banyak dana, lalu saudara bilang apa? Ya sudah, saya antar ke Grogol, lalu saya lepaskan di pinggir jalan, lalu kita cepat-cepat pergi. Wah itu kan langsung orang-orang akan lihat ini satu tindakan yang nggak melanggar, nggak tahu ya melanggar hukum atau enggak ya, tapi melanggar kesusilaan, melanggar adat Timur yang luar biasa. Bahkan akan dicap lebih buruk dari Fadlizon ya, lebih buruk dari anggota DPR atau menteri bahkan sekalipun ya yang korupsi. Jadi saudara kalau kita lihat di sini ya, bagaimana ya kita menghormati orang tua? Kalau dikatakan di dalam banyak kasus ya, orang tua itu harus menjalankan otoritasnya dan anak-anak respect terhadap otoritas yang dijalankan oleh orang tua. Tapi Pak, saya mau tanya, bagaimana kalau orang tua saya itu bukan Kristen, value-value-nya itu bertentangan dengan kekristenan, dengan prinsip-prinsip Alkitab gitu ya. Bagaimana kalau mereka ini ya berbagai lain-lain gitu. Tapi ya saudara, kalaupun orang tua kita mungkin tidak sebaik yang kita harapkan, tidak se-Alkitabiah yang kita inginkan, tapi kalau mereka menjalankan tugas mereka sebagai wakil Tuhan atas anak yang dipercayakan, saya membaca banyak kesaksian. Sebagai hamba Tuhan kan kita harus konseling, katekisasi kan ya, gitu ya. Jadi dari bertahun-tahun sudah tahunan lah
Terus setiap tahun itu. Tapi saya selalu mendapatkan begini, saudara. Ada orang-orang yang dibaptis atau menjalani sakramen baptisan dari agama lain. Berarti kan kemungkinan besar orang tuanya juga bukan Kristen toh, karena mereka dari keluarga non-Kristen. Tapi mereka bisa berkata demikian loh. Walaupun mereka orang tuanya itu agama A atau agama B, tapi mereka respect karena orang tua mereka mengajarkan kerja keras. Mama saya mengajarkan kejujuran. Pokoknya gak peduli agamamu apa, kamu harus jujur ya di dalam pekerjaan, di dalam sekolah. Itu ya saudara. Lalu juga ada orang yang berkata, iya saya dulu sangat benci dengan mama saya yang keras, tapi sekarang saya bisa mulai menyadari itu penting ya buat saya, sehingga saya punya satu karakter yang tegas gitu. Jadi itu saudara. Yang penting tuh apa saudara? Yang penting ketika kita melihat, kita tidak harus melihat orang tua kita itu sempurna. Tapi dikatakan yang lebih penting adalah kita melihat mereka menjalankan tugas despite segala kekurangan mereka, tapi mereka hadir di dalam kehidupan anak-anak, terutama di dalam event-event penting seperti tadi ya. Ketika anak membutuhkan guidance, mereka tanya, ada orang tua yang memberikan jawaban. Ketika mereka takut, ada orang tua yang memberikan rasa damai. Ketika mereka di dalam kebimbangan, ada orang tua yang memberikan pertimbangan. Kalau A gimana? Kalau kamu kuliah di B gimana? Nah itu ketika orang tua menjalankan perannya. Orang tua kita pasti tidak sempurna, tapi bukan berarti kita tidak respect ketika mereka tidak sempurna. Itu kira-kira yang diajarkan di dalam prinsip yang kelima atau perintah yang kelima, yaitu adalah despite segala kekurangan mereka, despite segala dosa-dosa yang mereka lakukan kepada kita, kita mungkin tidak bisa mengasihi seperti orang tua yang harmonis, atau nggak bisa taat dengan, ya mungkin ada orang tua yang manipulatif ya saudara, kita tidak bisa respect dan taat lagi. Tapi kenapa perintah 5 ini dibilang suruh hormat? Bukan karena mereka layak tadi di respect, tapi karena ini perintah Tuhan dan kamu mentaatinya, kamu menghormati karena di balik mereka ada otoritas Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita hormat mereka. Dan kita sudah membahas why, kenapa kita harus menghormati mereka, karena covenant tadi dan karena otoritas Tuhan di belakang orang tua tadi. Yang sekarang adalah yang kita ingin lihat saudara, yaitu adalah bagaimana kita menghormati. Saudara, sekali lagi, kalau saudara punya orang tua yang harmonis, yang baik, akan lebih gampang menjalani ini. Tapi kalau saudara punya relasi yang tidak baik dengan orang tua, saudara mungkin memang di dalam konflik yang besar, saudara mungkin dalam kondisi yang sangat tidak baik dengan orang tua, mungkin lebih sulit menjalankan ini. Tetapi mari kita coba gumulkan bersama-sama, dan ini adalah panggilan bagaimana kita sebagai anak mencoba menghormati orang tua di dalam segala keterbatasan mereka. Yang pertama saudara, dikatakan usulannya adalah yang pertama, take them seriously. Maksudnya apa? Maksudnya benar-benar menempatkan mereka di dalam posisi yang terhormat dengan segala yang kita bisa lakukan, terutama di dalam hal-hal yang bersifat simbolis kehormatan. Contoh ya saudara, biasanya ya, itu apa? Bagaimana kita mencoba menghormati orang tua? Yang pertama adalah memberikan penghormatan di tanggal-tanggal penting. Misal ultah mereka, misalnya Fathers and Mothers Day. Misalnya juga yang paling penting adalah tentang Sintia ya, tentang hari besar. Lalu juga tentang anniversary mereka gitu. Ini di tengah-tengah mungkin kita komunikasi gak harus selalu lancar, tetapi ketika di momen-momen penting pun kita masih memberikan penghormatan, itu menunjukkan kita obey perintah ini. Walaupun kita mungkin gak suka ya, nggak gampang melakukan hal itu, tetapi ketika kita menyatakannya, itu berarti kita bergumul untuk mentaati perintah yang kelima ini. Yang kedua saudara, yaitu adalah berterima kasih untuk sesuatu yang kita bisa belajar. Kalau
orang tua saudara adalah seorang yang memang berkarakter sangat mulia, maka banyak sekali yang bisa kita sampaikan. Tapi kalau karakternya memang agak sulit, pasti lebih sulit, tetapi setidaknya ada satu atau dua yang kita bisa berterima kasih. Dan itu yang kita bisa coba ungkapkan ketika di dalam situasi yang tepat ya. Kita bisa berterima kasih, yang bisa berkata, "Ma, ada satu orang yang berkata, ya Ma, thank you sudah mengajar aku skill entrepreneur dari kecil. Sehingga di dalam krisis ekonomi ini saya masih bisa bertahan karena semua skill yang Mama ajarkan dari dulu sangat detail di dalam berbagai hal. Ma, thank you sudah paksa aku les piano sehingga kemarin perform piano bisa berjalan dengan lancar." Itu ya saudara. Kesulitannya adalah ketika tadi relasi tidak baik. Saya pernah konseling suami istri yang sudah lanjut usia ya. Kalau enggak salah umur 60-an sekian lah. Dan mereka punya relasi suami istri yang sangat-sangat toksik, kalau saya boleh katakan gitu. Toksik karena sang suami serang istri, istri serang suami, dan susah banget gitu untuk memperdamaikan keduanya. Tapi mereka enggak mau cerai gitu, karena ada berbagai alasan lainnya. Tapi enggak bisa damai juga. Jadi enggak mau pisah, mati segan hidup tak mau. Jadi bagaimana mendamaikan suami istri ini? Saya coba kasih homework ya. Oke, Bapak Ibu, selama sudah anniversary berapa? 30 lebih tahun menikah, demikian. Coba sekarang tuliskan, Bapak Ibu, ini 1 jam ini selama konseling yang dituliskan semua kejelekan pasangan. Wah, dia begini, dia begini, dia begini, dia begini. Begini Pak, hancur Pak, ini Pak, kasar Pak, ini gitu. Wah, banyak sekali gitu ya. Saya bilang, oke, sekarang Ibu, ini 2 kertas, Bapak Ibu. Ibu tulis apa yang Ibu bisa appreciate dari suami gitu ya. Sebutkan yang dulu Ibu appreciate dari dia. Ya, yang suami juga pasti ada dong. Kalau nggak mungkin nikah kan dari awal ya. Jadi pasti ada dong yang membuat Bapak Ibu tertarik dari awal, lalu pacaran, lalu memutuskan menikah gitu ya. Tuliskan gitu ya. Lalu yang si ibu tulis berapa gitu ya. Lalu yang suami gitu ya. Yang suami 1 pun tidak ada saudara. 1 pun tidak ada gitu ya. Saya bilang ke si bapak gitu, Pak, masa enggak ada 1 pun? Iya, enggak ada loh 1 pun. Maksudnya gimana Pak? 1 pun bisa enggak ada, itu saya enggak kepikir loh secara logika. Bapak kan menikah ya gitu. Iya, saya nikah juga terpaksa dulu. Gitu saudara. Jadi 1 pun enggak bisa loh dia mengucapkan gratitude kepada istrinya itu. Sedangkan si istri sudah tulis 3 atau 4 gitu ya, masih ada mending gitu. Nah ini ya saudara, yang kedua yang kita bisa lakukan itu adalah point to them things yang kita bisa appreciate despite betapa sulitnya hubungan atau tadi ya keterbatasan karakter dan yang lain. Yang ketiga yang saya rasa kalau saudara punya masalah dengan orang tua, ini yang paling sulit. Tapi ini yang paling wajib saudara lakukan. Yang 1 dan 2 bagus untuk dilakukan. Tapi yang ketiga wajib mutlak dilakukan. Yaitu apa? Yang ketiga, forgive them. Ampuni, maafkan mereka. Kenapa? Lakukan itu untuk saudara sendiri. For your own sake. Karena kalau saudara tidak memaafkan orang tua saudara, saudara akan terus di dalam belenggu kebencian, belenggu kepahitan hidup yang tidak akan pernah bisa lepas. Kalau saudara nggak akan memaafkan, saudara nggak akan pernah bebas dari bayang-bayang gelap yang mereka lakukan kepada saudara gitu. Ada seorang anak yang berkata, I'm not gonna forgive my mom. Dia melakukan hal-hal yang begitu menyakiti hati saya. Saya tuh susah banget maafin mama saya ini loh, gini. Karena ini ya gitu. Ya apapun itu ya. Kalau kita bisa demikian, misal saya pakai contoh ini orang yang lain lagi, kasus yang lain, yaitu adalah dia sangat kecewa mamanya menelantarkan karena mamanya workaholic. Maka dia punya satu drive, tekad, saya nanti kalau dewasa, kalau saya jadi seorang mama, saya nggak akan workaholic.
Saya nggak akan seperti mama saya gitu ya. Saya akan jaga anak saya gitu. Tapi saudara ya, menariknya ya, ketika semakin lama tahu gitu, dia melakukan itu bukan demi si anak, tapi dia melakukan itu demi membuktikan I'm not like my mom. Jadi itu motivasinya bisa sih sayang anak gitu, tapi motivasinya bukan demi si anak, tapi demi membuktikan gue beda loh sama mama gue. Kalau mama gue tuh gila kerja, gak punya waktu buat anak. Kalau gue punya waktu untuk anak gue. Jadi sedikit banyak dia melakukan tuh demi proving her mom wrong, membuktikan mamanya salah. Jadi sebenarnya dia belum bebas daripada bayang-bayang mamanya sendiri ya, yang dia lakukan gitu. Walaupun mungkin terkesan sangat berbeda, tapi yang dia lakukan sebenarnya masih sangat sama. Dia masih sangat terikat gitu. Ada yang benci dengan orang tuanya lalu sengaja pacaran dengan beda agama, sengaja pacaran dengan beda ras, untuk bikin papa mamanya itu murka. Dan dia bilang, ya papa mama sendiri cerai, menyakiti hati saya, kenapa saya sekarang gak boleh menyakiti hati papa mama? Itu saudara, itu yang banyak terjadi di dalam kasus-kasus real. Dan satu contoh ya, yang bagaimana, satu contoh di film Lord of the Ring, kalau saudara nonton, itu ada satu tokoh namanya Faramir ya. Dia disuruh jaga satu kota dari papanya punya 2 anak, kokonya itu Boromir ya, itu anak kesayangan yang diandalkan. Faramir ini adiknya yang ya dia pandang sebelah mata gitu. Nah benar saja, waktu disuruh jaga satu kota, diserbu orcs banyak banget. Akhirnya mau gak mau outnumbered, kalah, lalu mereka mundur ke ibu kota di tempat si rajanya ini atau papanya ini tinggal di situ. Lalu papanya bukannya menyambut atau bilang, aduh untung kamu selamat ya nak, gak apa-apa kota itu hancur atau bagaimana, yang penting kamu dengan tentara-tentara selamat. Enggak saudara, dia suruh apa? Suruh anaknya, kamu rebut kembali kota itu dengan jumlah serdadu yang sangat terbatas. Itu misi bunuh diri. Tapi si anak ini ya, demi memenangkan hati orang tuanya, karena selalu dia bilang, papa maunya Boromir, ya sudah saya mau melakukan seperti demikian. Ini saudara yang akhirnya gak pernah bisa lepas dari bayang-bayang orang tua. Selalu masih dibayang-bayangi demikian, gak pernah bisa independen akhirnya. Jadi saudara yang menyimpan kepahitan, yang menyimpan dendam sama orang tua, lakukan itu, ampuni mereka demi saudara sendiri. Tapi tentunya alasan yang lebih baik adalah for Christ's sake, not for your own sake. Tapi yaitu kenapa? Karena Kristus sudah melakukannya bagi saudara. Kita juga anak yang membangkang kok di hadapan Tuhan. Kita ini semua betapa banyak dosa yang kita lakukan kepada Allah Bapa di surga, tetapi Dia terus menerus mengampuni lagi dan lagi. Dia terus membawa kita kembali, balik lagi dan balik lagi. Dan kalau kita menyadari kasih Allah, sebesar itu pula kita bisa memaafkan orang tua kita yang berdosa. Saudara, kunci dari pengampunan bukan saudara besar-besarkan hati saudara, tapi justru kuncinya adalah look upon your Father in heaven. Sebesar itulah pengampunan yang saudara terima, sebesar itu juga saudara bisa mulai memberikannya kepada orang lain, termasuk kepada orang tua saudara. Maka ini yang kita ingin coba minta kepada Tuhan. Yang pertama-tama adalah, Tuhan, kami bersyukur ada orang tua yang Tuhan berikan untuk membesarkan kami. Mereka mungkin banyak melakukan kesalahan dan yang lain, itu tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kami ya Tuhan, kami punya Allah Bapa yang melengkapi apa yang kurang dari mereka. Dan kami menerima kasih daripada Engkau, kami menerima pengampunan, kami menerima penebusan, dan kami sudah lengkap di dalam Engkau, sehingga kami tidak lagi di bawah bayang-bayang mereka, dan kami bisa mengampuni mereka misalnya kalau di dalam hal-hal yang sulit ya. Dan itu yang kita ingin minta kepada our Father in heaven. Jadi saudara, kalau saudara punya relasi yang baik
kan tadinya lebih banyak berbicara kalau saudara punya relasi yang buruk ya. Tapi kalau saudara punya relasi yang baik, yang harmonis dengan orang tua, maka setelah ini coba pikirkan apa yang kita bisa lakukan bicara kepada orang tua. Seringkali sungkan ya. Apalagi saudara kalau dilahirkan dari tradisi timur yang orang tua itu menunjukkan love language-nya bukan dengan affection, tapi dengan ya ini nih, kalau ini, kamu tahu gak papa kamu sayang? Tahu, tapi gak pernah bilang sayang, gak pernah bilang I love you, gak pernah kasih barang. Tapi dia menunjukkan cinta kasihnya dengan apa? Dengan kerja keras, memenuhi kebutuhan. Jadi kami dari kecil, si orang ini ya cerita, gak pernah kekurangan, bisa lanjut sekolah sampai S1, S2. Tapi papa yang gak pernah tuh peluk-peluk lah, cium-cium lah, atau berkata I love you son. Nah itu gak pernah tuh gitu. Tapi saya tahu papa mengasihi dengan kerasnya, dengan ininya. Dan itu mungkin saatnya kita ya yang bisa menunjukkan dengan appreciation with our own words juga. Bagaimana saudara akan menunjukkan penghormatan kepada orang tua. Ini yang saya ingin kita semua sama-sama pikirkan dan coba nanti telepon papa atau mama dan show our respect to them. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk orang tua yang Tuhan boleh berikan untuk menjadi wakil, membesarkan, merawat, dan juga menjadi wakil Tuhan menunjukkan apa yang seharusnya bagaimana kami menghidupi hidup ini. Mungkin setelah kami dewasa, kami bisa melihat ada beberapa hal yang mereka ajarkan salah, ada beberapa hal yang mereka lakukan juga keliru. Tapi di dalam keterbatasan mereka pun kami bisa melihat mereka menjalankan tugas mereka. Dan kami mau bersyukur untuk hal tersebut. Dan kami ya Tuhan juga berikan pimpinan kepada kami, kekuatan kalau kami di dalam relasi yang tidak baik, harus belajar mengampuni, harus belajar menerima, harus belajar memperbaiki relasi dengan orang tua. Dan Tuhan yang pimpin, ada rekonsiliasi, ada perbaikan, dan ada hal-hal baik yang Tuhan akan kerjakan melalui firman Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan setiap dari kami di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.